setidaknya kita bisa dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat sentosa dan tanpa kekurangan satu apapun. Jadi sebelum memulai kegiatan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tariana Ramadhani selaku pemimpin kelompok di sini. Jadi kegiatan yang akan kita laksanakan adalah kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya terima kasih juga kepada kakak-kakak sekalian yang sudah bersedia ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi sebelum kegiatan ini dimulai ada baiknya kita saling berkenalan dulu ya, karena ada sebagian yang juga belum kenal satu sama lain. Nah, dalam perkenalan ini biar lebih cair nih suasananya, bolehlah kita. Jadi di sini ada namanya game perkenalan. Nah, gamenya itu tuh kayak gini. Perkenalan dimulai. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baru ketok. Ini nama hobi. Ada saran nggak nama hobi atau mau nama umur atau nama sama kegiatan sekarang? Umur aja. Jadi bolehlah nama sama umur. Oke, bolehlah. Jadi kan bisa menyesuaikan juga panggilan. Tadi kan masih keliru kan, jadi bisa menyesuaikan juga panggilnya apa. Jadi perkenalan dimulai. Tadi 17 gitu, misalnya gitu. Jadi nanti dari Zahra ya dimulai. Coba dulu. Tapi nanti rame-rame dulu kita gitu. Pokoknya setiap ketukan semua rame-rame. Tapi rame-rame nanti semua. Nanti sampai ke yang terakhir tetap semua. Sampai yang terakhir tetap semua tetap pukul gitu. Perkenalan dimulai. Baru lanjut dari coba dulu ya. Ada, coba ini 1, 2, 3. Perkenalan dimulai. Tadi gitu. Nggak usah, nama panggilan aja. Nanti baru lanjut balik lagi kemari. Langsung nanti lanjut ke KAD. Jadi nggak putus sampai yang terakhir. 1, 2, 3. Perkenalan dimulai. Nama lagi. Dua, tiga. Perkenalan dimulai. Mei 19. Degree 16. Ade 22. Zara 16. 1, 2, 3. Perkenalan dimulai. Riri 37. Mei 19. Riri 16. Ade 22. Zara 16. Jadi terima kasih karena perkenalannya tadi ya. Jadi kita diharapkan untuk nggak canggung gitu di sini. Jadi kegiatan kita ini tuh kegiatan bimbingan konseling kelompok. Nah, sebelumnya ada nggak yang udah pernah gitu mengikuti atau pernah tahu kegiatan bimbingan kelompok itu apa? Belum. Jadi belum ada yang tahu ya. Oke. Nah, jadi kegiatan bimbingan kelompok di sini adalah kegiatan memberi di mana konselor sebagai PK membantu individu, yaitu memberikan bantuan untuk menambah wawasan, mengembangkan potensi individu, dan mencegah terjadinya permasalahan terkait topik bahasan yang akan dibahas hari ini. Nah, topik bahasan yang akan dibahas hari ini tuh mengenai toxic person. Oke, jadi adapun tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok kali ini adalah kan topik bahasannya itu mengenai toxic friendship. Nah, jadi tujuannya untuk menghindarkan kita sebagai anggota kelompok dari yang namanya toxic friendship. Kita jadi tahu apa itu toxic friendship. Jadi kita bisa menghindari toxic friendship ini, dan kita juga bisa menghindari diri kita menjadi salah satu dari toxic friendship ini.
Adapun beberapa peraturan dalam bimbingan kelompok ini, yang pertama itu setiap anggota atau partisipan itu harus ikut serta dalam kegiatan diskusi. Jadi harus ikut aktif gitu, misalnya nanti memberikan tanggapan, tanya jawab. Jadi semua peserta diharapkan untuk aktif. Selanjutnya, apabila ada ketidaksetujuan akan suatu pendapat, boleh diajukan pendapat lain atau menanggapi dengan cara yang santun. Selanjutnya itu ada peraturan, yakni setelah kegiatan bimbingan ini selesai, partisipan tidak boleh menyebarkan informasi pribadi apapun yang dibahas dalam bimbingan kelompok ini. Ini juga sebelum dilaksanakan ada ikrarnya mengenai kerahasiaan tadi, jangan menyebarkan apapun yang ada di dalam kelompok ini keluar setelah bimbingan kelompok ini selesai. Jadi bolehlah kita untuk ucapkan ikrarnya dulu ya. Boleh gandengan tangannya. Boleh ikuti kata-kata saya ya. Saya berjanji bahwa saat kegiatan bimbingan ini selesai, saya tidak akan menyebarkan informasi pribadi apapun dari teman-teman partisipan lainnya. Jadi dalam kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini, topik bahasan kita adalah toxic friendship. Sebelumnya ada yang mau toxic friendship ini? Pertemanan toxic. Boleh, pertemanan kasar. Habis itu pertemanan toxic. Itu kan nggak baik, nggak bagus. Iya, boleh juga pertemanan toxic friendship itu pertemanan yang nggak bagus. Ada lagi? Nggak ada ya. Jadi ya, bisa. Karena toksik itu kan racun mas ya, gitu. Racun Dalam sebuah hubungan. Oke, udah sering dengar lah ya tentang istilah toxic friendship ini gitu. Jadi secara singkat, toxic friendship itu adalah orang yang sering menunjukkan perilaku yang menyakiti orang lain, atau yang memberikan dampak negatif dalam hidup orang lain. Nah itu tuh toxic friendship. Kalau ciri-ciri toxic friendship ada yang tahu? Kasar. Boleh kasar. Banyak itu di kehidupan kasar. Gimana? Beda. Bisa pemarah. Kasar. Ada lagi. Ada lagi ciri-ciri teman yang toksik lah, mungkin ada yang pernah ngalamin dapat teman yang toksik dalam kehidupannya gitu. Ciri-cirinya bisa suka membalikan fakta, playing victim, ngejulitin, bisa. Ada lagi? Gimana? Bohong. Bisa. Toksik juga itu. Udah termasuk penyakit. Yang menyakiti gitu, memberi dampak negatif. Nah jadi munafik. Jadi ada beberapa ciri-ciri orang toksik itu. Yang pertama itu teman toksik itu yang cemburu, selalu cemburu pada pencapaian temannya. Kan kadang temannya ini dapat suatu misalnya penghargaan, nah tiba-tiba si temannya ini malah ngejauhin karena yang ini dapat penghargaan dia enggak. Nah itu tuh salah satu teman yang toksik gitu. Harusnya kan kalau teman yang baik dia mendukung, dia turut senang atas pencapaian temannya. Nah yang kedua itu memakan banyak waktu temannya. Dia itu membawa dampak negatif kayak sering ngajak, udah ayo kita main, ayo kita hura-hura, ayo kita pokoknya ngelakuin hal-hal yang negatif lainnya gitu. Dia banyak buang-buang waktu si temannya ini gitu. Selanjutnya itu hanya ada ketika sedang butuh. Nah, kalau ini tuh pasti dalam pertemanan banyak ya, sering terjadi mengenai sering dapat teman yang datang pas butuh aja gitu. Itu udah nggak tabu lagi dapat teman-teman yang kayak gitu. Selanjutnya itu mengontrol dan merubah kamu. Dia berusaha menjadikan kamu itu apa yang dia mau. Dia nggak menerima kamu apa adanya gitu. Mau jadi iya harus turuti kemauannya. Apapun dia memang berusaha merubah kamu gitu untuk jadi apa yang dia mau.
Selanjutnya ingin dirinya dianggap benar, dia nggak pernah mau salah. Nah itu tadi playing victim, selalu membalikkan fakta, malah menyalahkan temannya, mencari kebenaran untuk membenarkan dirinya. Mencari pembelaan, itu tuh salah satu ciri-ciri teman toksik. Selanjutnya ada juga yang mudah terbawa emosi, kayak kasar, marah tadi, gampang tersinggung. Nah itu juga ciri-ciri teman yang toksik. Nggak bisa dikasih tahu, baru dikasih tahu udah kayak merasa dia paling benar. Enggak kok, aku kayak gini gitu, langsung emosi. Nah selanjutnya juga tidak ingin kamu berteman dengan yang lain. Dia boleh berteman dengan orang lain, tapi kamu jangan. Dia berusaha buat kamu cuma punya dia sebagai teman. Nah itu jadi perlu dihindari orang-orang yang kayak gitu. Selanjutnya itu yang membiarkan kamu dalam kesalahan. Dia nggak pernah ngasih tahu kalau kamu itu salah, nggak pernah mau berusaha membenarkan kamu gitu. Ya udah, kalau kamu salah ya udah salah aja. Dia berusaha membenarkan dirinya aja, nggak pernah mau bantu kamu benar sama dia. Selanjutnya itu tadi lah, bersikap negatif, pembohong, pemarah, sering berlaku kasar lah, berlaku yang negatif, sering ngajak kamu nunda-nunda kerjaan, sering ngajak kamu berbuat yang negatif. Selanjutnya itu suka mengeluh, egois, dikit-dikit ngeluh. Padahal dia udah dapat kehidupan yang bisa dibilang kalau dalam pandangan kita dia senang, cuman dia ngeluh aja bawaannya. Orang tua udah ngasih dia kebebasan yang lumayan, tapi masih nggak kayak ngerasa dia dikekang. Jadi orang tua ngeluh aja kerjanya nih, orang tua tuh kayak gini loh gitu, enak ya kamu orang tuanya yang penyabar, sayang. Padahal dia juga dapat orang tua yang kayak gitu, tapi selalu memandang yang buruknya aja gitu. Ngeluh mulu kerjaannya, egois gitu, selalu mau benar, nggak pernah mau disalahkan kayak yang pertama tadi dibilang gitu kan. Terus ciri-ciri yang terakhir itu senang membuat temannya merasa rendah diri. Jadi dia ini tuh termasuk manipulatif. Kata-katanya bisa membuat temannya ini selalu merasa rendah, selalu merasa bersalah, walaupun sebenarnya dia yang salah, tapi dia berusaha membuat dengan kata-katanya dia buat temannya ini merasa bersalah terus gitu. Merasa bersalah terus sama dia. Nah jadi sebelum dari beberapa penjelasan tadi akan lebih dijelaskan lagi mengenai ciri-ciri teman toksik dari video edukasi yang akan saya tayangkan. Nah sebelum itu saya akan membagikan kertas. Nah kertas ini nanti boleh dituliskan tanggapan kalian mengenai toxic friendship ini atau kesimpulan dari materi yang udah topik yang udah kita bahas tadi. Ini dibagikan dulu. Ya dikasih ke tadi. Pertemanan akan bertahan selamanya. Ada gitu, kalanya kita mungkin Ini. perlu berhenti berteman dengan seseorang agar kita punya kehidupan yang lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Si Ketemu. Kali ini saya akan bahas cara membedakan mana teman beneran dan teman toksik. Teman tentunya buat hidup dan hidup menyenangkan. Teman mampu memberi hubungan emosional dan sosial. Jarang mereka juga membuat hidup kita jadi kesepian. Pada akhirnya membuat kita lebih bahagia dan lebih menikmati hidup. Ketika kita menjaga hubungan sosial, maka hal ini bisa memperpanjang umur dan menurunkan resiko kesehatan seperti depresi dan darah tinggi. Namun sayangnya, tidak semua pertemanan itu baik. Ada juga pertemanan yang merusak atau dikenal sebagai toxic friendship. Ada banyak jenis pertemanan yang toksik, tapi secara umum jenis pertemanan ini akan menguras emosi dan juga membuat semangat turun setelah naik. Nah, coba lihat kembali lingkaran teman kamu. Apakah merupakan pertemanan yang sehat atau pertemanan yang toksik? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini adalah karir. Caranya gampang banget, subscribe dan nyalakan loncengnya. Hubungan kalian membantu banget supaya kita bisa posting dan bersama-sama belajar ini. Di era sekarang, kata toksik sudah mulai populer. Jika diartikan, orang yang toksik adalah orang yang seringkali melakukan perilaku yang menyakiti orang lain atau memberikan dampak negatif pada hidup orang lain.
Nah, seorang teman yang toksik mungkin adalah orang yang mengklaim kalau dia adalah teman kamu. Tapi seringkali orang itu justru yang membuat kamu. Hanya membantu kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Teman yang toksik malah berusaha menciptakan perasaan yang negatif. Oke, sebelum kita bedah jenis pertemanan yang toksik, mungkin kita harus pahami dulu kalau setiap orang tentunya punya hari baik dan hari buruk. Maksudnya, ada saatnya mereka tidak selalu senang dan bahagia. Ada kalanya mereka menjalani hari dengan kesal dan penuh amarah. Ini manusiawi. Toh cuaca juga tidak selalu cerah kan? Ada kalanya juga mendung. Tapi perlu dibedakan antara hari yang buruk dan memang dasarnya orang itu punya pengaruh yang buruk. Contohnya gini, teman yang baik mungkin saja sedang tidak mood lalu tiba-tiba marah sama kamu. Tapi kemungkinan besar mereka minta maaf kemudian hari. Sedangkan teman yang toksik biasanya punya pola yang berulang. Mereka tidak menunjukkan penyesalan atau keinginan berubah. Bahkan ketika mereka tahu kalau apa yang mereka lakukan membuat kamu merasa buruk. Ada tips menarik untuk mengevaluasi pertemanan yang kamu miliki sekarang. Coba tanyakan 3 pertanyaan ini pada dirimu. Pertanyaan pertama, bagaimana respon teman kamu ketika kamu menyampaikan sebuah berita bahagia? Reaksi mereka bisa bercerita banyak hal soal bagaimana mereka menjaga hubungan yang sehat. Beberapa teman mungkin berperan bahagia, tapi yang lain mungkin bereaksi dengan cemburu atau negatif. Penting untuk fokus pada teman yang dulu merayakan kemenanganmu dan menawarkan bahu untuk bersandar ketika merasa berat. Tentunya tidak selamanya respon sahabat positif. Mungkin saja dia sedang mengalami hari yang buruk. Jadi ketika kamu malah menemukan sebuah pola pasif agresif yang berulang, maka mungkin ini jadi sebuah tanda red flag. Nah, pertanyaan kedua, apakah teman kamu suka bertanya soal dirimu atau mereka sibuk cerita tentang diri mereka sendiri? Hubungan yang sehat itu berlangsung dua arah, memberi dan menerima. Hubungan satu pihak bisa melelahkan dan mungkin membuat kamu merasa ditelantarkan. Di sisi lain, jika seseorang dengan tulus tahu tentang dirimu dan dirimu secara rutin, maka jaga dia akan erat. Seorang teman yang baik akan berusaha untuk memahami sudut pandang kamu dan mendengarkan apa keluh kesahmu. Pertanyaan terakhir, apakah kamu menjadi dirimu sendiri jika berada di sekitar mereka? Penting untuk berada pada dirimu apa adanya. Jika kamu merasa perlu menyembunyikan atau mengubah aspek dalam dirimu hanya ingin diterima di sebuah pertemanan, nah, coba kamu pikir ulang deh, apakah mereka benar-benar ingin kamu? Hubungan pertemanan yang sehat seharusnya berdasarkan adanya rasa saling menghargai, kejujuran, dan kesamaan di antara kalian. Pertemanan ini membuat masing-masing orang menjadi lebih baik. Tentunya tidak semua pertemanan akan berjalan seumur hidup. Di fase hidup yang berbeda, mungkin saja kita punya teman yang berbeda. Misalnya begini, teman masa kecilmu belum tentu masih jadi temanmu ketika kamu kuliah dan bekerja. Atau mungkin saja teman yang kita temui di satu hobi yang sama, misalnya bermain basket, tapi kemudian sudah tidak pernah kontak lagi karena tidak pernah bermain lagi karena kesibukan harian. Atau ketika kamu pindah kota, tentunya akan sulit untuk bertemu pertemanan. Tapi ada pertemanan yang ternyata lebih dari itu. Pertemanan ini cukup dekat dan boleh dibilang kita menganggapnya sebagai sahabat. Namun ada kalanya kita mulai bertanya, ini beneran teman kita bukan sih? Nah, ada beberapa tanda yang mungkin bisa jadi potensi kalau teman kamu adalah teman yang toksik. Pertama, kamu hanya membagikan cerita ke temanmu seorang dan minta dia jangan ngomong ke siapa-siapa, ternyata apa yang kamu katakan justru diketahui oleh orang lain. Ini boleh dibilang tanda kehadiran yang sangat besar. Mungkin saja ada dua alasan kenapa dia melakukan itu. Entah dia tidak menghargai kamu, atau dia sengaja membagikan informasi rahasia dari kepentingan pribadi. Kedua, teman yang selalu kita tolong, tapi tidak pernah ada ketika kamu hubungan kuat. Hubungan pertemanan yang sehat seharusnya berjalan kembali. Ketika teman kita terlalu tinggi, maka mungkin saja hubungan ini bukanlah hubungan yang sehat dalam jangka panjang. Tiga, kamu merasa ada kegagalan dari hubungan pertemanan ini. Penting untuk mendengarkan kata hati kamu. Banyak orang seringkali tidak menyadarinya.
Nah, cobalah untuk melakukan refleksi dan kembali apakah pertemanan ini sehat atau tidak. Oke, bagaimana bila kamu berada dalam sebuah pertemanan yang toksik? Bagaimana cara keluar dari hubungan ini? Pertama, berikan jarak emosional. Tahan diri kamu untuk tidak lagi berbicara hal yang personal. Dari pembicaraan soal perasaan, harapan, dan sebagainya. Jangan biarkan diri terjebak dalam hubungan. Kedua, jadi otomatis. Kamu tidak perlu terlalu berlebihan kalau kamu menjauhi teman tersebut. Saya dia ngajak kamu jalan, kamu tinggal alasan aja. Jadi bisa mengeluarkan. Pelan-pelan hubungan kamu pasti akan jauh. Tiga, cari aktivitas dan pertemanan yang lain. Hubungan sosial punya dampak yang besar bagi manusia. Jangan habiskan hidupmu dengan pertemanan yang toksik. Carilah teman yang lain. Keempat, tidak masalah jika kamu masih berhubungan dengan teman yang toksik. Hubungan pertemanan itu banyak jenis. Tidak semua harus jadi sahabat tempat kita cerita dan bersandar saat kondisi yang sulit. Ada teman yang memang cocok menjadi teman main atau teman jalan. Tidak masalah. Yang penting hindari topik yang sifatnya personal. Bersenang-senanglah dengan aktivitas yang sedang kamu jalani. Kelima, tidak perlu menunjukkan. Mungkin saja kamu masih ingat kelakuan buruk seseorang yang kamu teman. Misalnya dia menceritakan rahasia kepada orang lain atau membuat hubungan kasar dengan alasan bercanda dan sebagainya. Kamu mungkin tergoda untuk membalas. Namun perlu ingat, hal ini tidak akan membawa kebahagiaan untuk kamu. Maafkan dia dan move on. Ini memang tidak mudah. Tapi jika kamu melepaskan perasaan ini, maka kamu juga akan bebas. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dengan tahu informasi ini. Selain itu, mau juga mau tahu informasi apa lagi yang saya lihat di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe. Adalah pemaparan topik mengenai toxic friendship. Jadi diharapkan kepada semua partisipan boleh menuliskan tanggapan, terus tuh pendapat dan kesimpulan mengenai toxic friendship tadi yang baru didengarkan. Apa yang didapatkan dari pembahasan mengenai toxic friendship ini? Misalnya jadi tahu apa ciri-cirinya, bolehlah ditulis sebagian yang lebih tahu. Boleh secara singkat aja. Misalnya kalian jadi tahu bagaimana cara membedakan teman yang toksik dengan teman yang benar-benar teman.
Jadi ada nggak lagi nih menurut kalian teman yang memang penting ada buat di hidup kita? Yang selalu ada buat kita. Oke, jadi karena nggak ada lagi dari buku Big Potensial dari Sound Ancor, ada 3 teman yang memang perlu ada gitu dalam pertemanan kita. Itu yang pertama itu disebut dengan The Extenders. The Extenders ini tuh teman yang bisa mendorong kita keluar dari zona nyaman. Nah, kayak tadi yang kan ada bilang teman yang pintar gitu kan. Nah, dia yang bisa membuat kita memotivasi diri kita buat keluar dari zona nyaman kita gitu. Bisa ikut belajar sama dia, kita nggak fokus di zona nyaman kita gitu. Kita mencoba hal-hal baru gitu. Nah, yang kedua itu disebut dengan The Bridges. Nah, The Bridges ini tuh orang yang bisa menghubungkan kita dengan kesempatan baru. Nah, teman yang kayak gini tuh yang misalnya mengajak kita ikut organisasi, jadi dia menghubungkan kita sama kesempatan baru, terus kayak menawarkan kita, misalnya dia dapat info mengenai lomba, dia tahu kita tuh suka menulis gitu kan, ini ada lomba menulis gitu, dia mau menginformasikan kita mengenai kesempatan baru yang bisa membantu kita mengembangkan potensi diri kita gitu. Nah, yang ketiga itu disebut The Pillars. Nah, The Pillars ini tuh teman yang bisa menjadi yang bisa kasih dukungan dan tempat kita bersandar di saat kita sulit. Jadi teman yang tipe teman yang ketiga ini, dia bisa jadi tempat kita cerita, tempat kita berbagi keluh kesah, dia ngasih dukungan gitu. Misalnya kita salah, dia mau nggak sih, mau mengatakan kita salah dan mau membenarkan, bukan sekedar menyalahkan tapi juga turut membenarkan kita. Nah, itu disebut The Pillars. Jadi itulah menurut buku Big Potensial dari Sound Ancor, itulah 3 teman yang perlu ada di dalam hidup kita dan dalam circle pertemanan kita. Oke, untuk pertanyaan kedua ada yang ingin bertanya lagi? Oke, boleh. Debbie mau nanya apa? Apa dampak memiliki pertemanan toksik? Nah, dampak memiliki teman yang toksik. Ada yang bisa jawab nggak dampaknya gitu? Dari yang dilihat di sekitar aja lah, pasti kan pernah tuh ngeliat teman-teman toksik dan temennya itu gimana? Ikutan bandel. Nah, ikutan bandel bisa. Ikutan emosian, ikutan bandel, ikutan jadi pembohong bisa. Terpengaruh, ikut jadi tidak bisa jaga rahasia. Jadi ujung-ujungnya tuh itu bergibah. Itu juga salah satu pengaruh dari teman yang toksik. Ada lagi nggak dampak dari punya teman yang toksik? Kita jadi nggak bisa ngembangin potensi diri kita gitu, karena teman kita nggak bisa bantu kita buat ngembangin potensi kita gitu. Dia cuman bisa bawa kita senang-senang, hura-hura, lupa sama kewajiban kita gitu. Ada lagi? Udah itu aja. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jara, oke, apa pertanyaannya? Bagaimana agar tidak terpengaruh menjadi orang toksik? Nah, bagaimana agar tidak terpengaruh menjadi orang toksik? Ada yang bisa jawab? Nah, menghindari pertemanan itu tadi kan, kayak seperti yang udah jelaskan di video, menghindari pertemanan itu dengan mencari aktivitas lain. Memberi jarak. Ada lagi nggak nih bagaimana agar tidak tertular dengan toksik tadi? Cari kawan yang lain bisa. Cari kawan yang lain, cari teman yang positif vibes, bukan pokoknya menghindari lah pertemanan toksik tadi gitu. Bukan berarti kita nggak bisa nemenin dia, boleh, tapi menjaga jarak, lebih menjaga cerita-cerita saat boleh tetap berinteraksi tapi tahu batasan dalam pertemanannya gitu. Agar tidak turut ngikut ke terus membentengi diri dengan memotivasi diri sendiri gitu. Kalau tentukanlah tujuan diri sendiri agar juga nggak terikut ke dia gitu, karena kan kita punya pegangan dengan motivasi diri kita sendiri. Ada lagi nggak pertanyaannya? Boleh satu lagi? Udah habis? Jadi udah itu aja ya pertanyaannya.
Nah, tadi kan kalian udah mencatat mengenai kesimpulan dan apa yang dapat kalian pahami dari topik kita toxic friendship. Bolehlah ya dibacakan apa yang kalian dapati. Oke, boleh. Maira boleh dibacakan apa yang didapat. Boleh dibacakan apa yang didapatkan tadi? Menurut saya, orang yang toksik adalah orang yang menunjukkan perilaku yang berdampak negatif pada diri kita dan dapat menyakiti orang lain. Dari penjelasan yang telah diberikan kepada saya, jadi saya tuh tahu bagaimana orang-orang yang toksik. Ciri-cirinya suka emosian, pemarah, dan lain-lain. Untuk menghindari teman yang toksik, dengan cara keluar dari pertemanan yang toksik itu menjadi orang yang diplomasi atau sedikit demi sedikit menghindar darinya agar terlepas dari teman yang toksik. Terus yang kedua, dengan mencari orang pertemanan lain agar mampu membawa kita tuh keluar dari pertemanan yang toksik. Oke, boleh. Nah, boleh kepada Kak Adiri boleh dibacakan apa yang didapatkan dari topik tadi? Iya boleh. Orang toksik, saya tadi Iya nggak apa-apa baca aja. orang toksik itu seringkali menunjukkan sikap yang tidak baik yang pernah berteman dari keluar dari pertemanan dari dan pertemanan yang lain yang pernah terus Oke, boleh. Zara boleh dibacain apa yang didapatkan dari materi tadi. Pertemanan toksik itu berarti kesimpulannya adalah orang yang seringkali menunjukkan perilaku kasar dan dia selalu meminta tolong tapi dia tidak pernah ada di saat itu. Tidak bisa marah atau mungkin tidak bisa menjaga rahasia. Dia juga cemburuan sama pencapaian yang kita dapat. Sering asal bicara, nyakitin perasaan temennya. Kalau cara menghindarinya itu kita menghindari pembicaraan emosional emosional dari aktivitas pertemanan yang lain dan juga tidak masalah kalau masih mau main sama pertemanan orang toksik, tapi mungkin harus diberi jarak. Tidak semuanya tuh harus kita ceritakan sama temanmu. Jangan habiskan waktu kamu dengan pertemanan kepada orang toksik. Intinya pertemanan toksik itu tidak baik, tapi boleh berteman tapi jangan terlalu dekat. Oke, bisa. Ya, kepada Debbie boleh dibacain apa yang didapatkan dari materi tadi. Kesimpulannya adalah kita harus menghindari pertemanan. Ini lebih ke ini sih, apa? Cara menghindari. Oh iya, boleh. Kesimpulannya adalah kita harus menghindari pertemanan toksik. Kita harus menghindari atau keluar dari pertemanan toksik dengan mengurangi sifat yang emosional, yang terlalu balas dendam, karena tidak akan membagian kita sendiri. Dan cari aktivitas pertemanan lain, maka hindari maafkan dia dan Oke, bisa. Temannya yang sebelah boleh dibacain apa yang didapat. kesimpulannya adalah ada teman ini menambah wawasan. Kita harus menghindari pertemanan toksik dan habiskan hidupnya dengan pertemanan toksik. Semua teman menjadi tempat cinta kita harus Ayo, bisa. Oke. Oke, terima kasih karena sudah memberikan sudah mendapatkan kesimpulan dari apa yang di topik hari ini, topik yang dibahas hari ini. Selanjutnya mengenai tekad kalian selanjutnya nih setelah memahami mengenai toxic friendship, apa yang akan kalian lakukan setelah bimbingan konseling ini berakhir? Kalau menurut Mai sih, Mai bakal lebih melihat teman itu seperti apa. Karena kalau kita awalnya melihat kawan itu seperti apa karakternya, kita bisa tahu dia itu toxic atau enggak. Oke, bisa menjaga. Lebih menjaga. berarti lebih ke Bukan memilih feeling ya kan teman. Tapi mencari tahu. dilihat dulu temannya seperti apa gitu. Oke, bisa. Yuk kepada Zara, tekadnya setelah memahami bimbingan kelompok ini. Mungkin sama Kak Mei tadi kayak lebih cari tahu dulu gitu, jauhi yang menurut dia temannya yang udah kurang bagus. Ya mungkin dia jauhi pertemanan yang tidak baik. Oh ya, berarti udah mulai lah lihat-lihat temannya ya, biar nggak asal pilih gitu. Ayo kepada Debbie boleh
sebutkan tekadnya selanjutnya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini. Jadi kita harus introspeksi diri dan harus memilih teman supaya nggak terpengaruh dalam tekanan toksik. Oke, bisa. Jadi mulai introspeksi diri nih ya, biar nggak ikutan jadi teman yang toksik buat orang lain gitu. Juga bisa milih-milih teman biar nggak ikut-ikutan toksik. Oke, pada Kak Ade boleh disebutkan apa tekadnya selanjutnya? Jadi tahu mana yang pantas untuk dipertahankan sebagai teman, ya bisa, dan mana yang untuk dijarakkan. Oke, bisa. Jadi udah sama ya, boleh udah mulai milih-milih teman ya, buat yang mana patut dipertahankan dan yang mana ya boleh dilepaskan. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi itu tadilah bimbingan kelompok kita mengenai toxic friendship. Diharapkan setelah kegiatan bimbingan kelompok ini, apa yang sudah ditekadkan tadi dapat mulai dilakukan dan dapat mulai dilaksanakan agar memberi dampak positif terhadap diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Baik, kita tutup kegiatan bimbingan kelompok ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia menjadi partisipan kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Bolehlah kepada saling bersalam-salaman. Iya.